Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan GKRI Diaspora City Center, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita percaya bahwa kita mau datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita dalam ibadah persekutuan jalan lurus ini. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan juga mendengar firman Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Mari kita memanjatkan doa hapacah secara bersama-sama untuk memulai ibadah kita. Beshem elah rahamim, tehilah lelo enu rabuna olamim. Harahami melek yom hadin, eleha Adonai ehara wel Adonai et hanan, neheni beora mishor, alehet bederehu ele yare ito, lahala beet sarisa welasaha. Amin. Demikianlah artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja Hari Pengadilan. Kepadamu Tuhan aku berseru, kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk bersatu sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Sore hari ini di ibadah kita, ibadah PJL, penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa hati kita, tubuh jiwa roh hanya kepada Tuhan. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita gentar karena Tuhan beserta dengan Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing yang menyaksikan atau beribadah bersama-sama sore hari ini. Kita mau sama-sama nyatakan, Bapa kami mau datang kepadamu sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi dari awal, sama-sama kita pujian ini. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Oh, Ku percayakan Dia ada bagiku dan bagimu. ada bagiku. Dengan iman kita nyatakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kita sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, 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 haleluya. Engkau yang dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyatakan, oh, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, amin, perbuatan di hidupku Tuhan, di hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat setiap umat-Mu yang beribadah persekutuan Jalan Lurus pada sore hari ini. Kami siap melompat bersorak bagi Tuhan, bersuka cita karena sukacita yang melimpah mengalir dari hati kami. Karena Engkau firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita mau terima sukacita surga, amin. Sore hari ini setiap kita yang di rumah, dimanapun saudara berada yang menyaksikan ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersuka cita. Kita mau terima janji Tuhan, amin. Di masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan semuanya akan terjadi. Haleluya. Sama-sama kita akan pujian dari hatimu. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak lagi. Tuhan memberi, Tuhan memberi. Yes, nyatakan di masa-masa ini Tuhan yang memberi kita sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Mari kita mau bergoyang, menari, bersuka cita. Yeay. Oh, oh. Sama-sama kita nyatakan, ku terima janji Allah dari kaum Yehuda. Umatnya berdoa
Sebab inilah saat yang dinanti. Amin. Firman Allah telah digenapi. Kita mau lihat penuaian di rumah tanggamu, di ekonomimu, di kesehatanmu. Sama-sama nyatakan, Tuhan memberiku perkiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurah. Haleluya, lagi Tuhan. Tuhan memberiku perkiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurah. Haleluya, ku bersorak. Sama-sama, ku terima janji Allah dari kaum Yehuda. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Sebab inilah saatnya yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi. Dengan iman melanda seluruh Indonesia. Amin. One, two, three. Tuhan memberiku perkiraan dan sukacita melimpah. Sebab minyak yang baru, urapan yang baru dicurahkan buat engkau. Tuhan memberiku perkiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya, haleluya. Ku bersorak. Berikan tepuk tangan meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Sukacita yang melimpah melingkupi keluarga kita. Dimanapun saudara berada, amin. Penuaian terjadi dalam hidup setiap kita sore hari ini. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan, saudara bisa melihat di layar kaca Bapak Ibu. Saudara bisa QR code melalui M-Banking Bapak Ibu atau lewat GoPay, lewat Dana dan lain-lain. Saudara bisa memberikannya dengan sukacita, ikhlas, yang pastinya yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, kita mari berdoa. Bapak, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan kami masih ada, semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu Tuhan, jemaat-Mu akan memberikan persembahan. Biar setiap persembahan kami berikan bukan karena kami terbeban atau apapun itu, tapi kami memberikan persembahan ini karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Bukan dari nilainya yang banyak atau kecil, tapi benar-benar kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dalamnya kasih Tuhan tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalam hati kami terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Angkat pujian dari awal dengan sungguh-sungguh katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, yes, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan ku. amin. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great, How great, amen, is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Lebih lagi katakan, Gadol Elohai, Kadosh Elohai, Siruki Gadol Elohai, Tamitsekide El Gadol haleluya. How great, yes, is our God. Benar Tuhan, Sing with Kau me, besar. how great hati kami siap is our God. karena dengan firman-Mu yang All hidup, we see, how Yes. great, how and all we see, and all we see, how great, how great, and all we see, all we see, how great is our God. haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami tadi bisa memuji memuliakan nama-Mu, kami bisa menyembah Engkau, kami bisa beribadah sekalipun dengan keterbatasan jarak, keterbatasan ruang. Tuhan, kami percaya oleh karena kuasa-Mu yang tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu, maka kuasa-Mu, hadirat-Mu tetap berada bersama kami. Dimanapun nama Yesus dikumandangkan, dimanapun ada pujian penyembahan, maka di situ hadirat Tuhan dinyatakan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih bisa beribadah. Bapa di surga, sebelum kami masuk lebih jauh lagi Tuhan, kami rindu Tuhan
Bapa kami, Engkau Allah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, seperti Maria yang melayani Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami hari ini. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Apa yang harus kami kerjakan Tuhan sepanjang tahun ini. Apa yang harus kami lakukan mengawali tahun yang baru ini Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu berikan kami semua telinga dan hati yang mau ditegur, dibentuk dalam Engkau. Sehingga ketika firman-Mu menegur kami, kami tidak tawar hati dan kecewa. Tapi kami semakin dikuatkan, diubahkan, dibaharui dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Bahkan Tuhan yang memberitakan firman maupun yang mendengarkan firman, sama-sama diberkati Tuhan. Sama-sama memperoleh mujizat, sama-sama memperoleh kekuatan yang berasal daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu yang sembuhkan nafas. Hamba tidak berarti apa-apa tanpa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan hamba. Untuk itu nyatakanlah kuasa-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Dan bilang, Roh Kudus, aku luaskan Engkau untuk bekerja seluas-luasnya. Berkati setiap peralatan yang kami gunakan, handphone kami maupun Tuhan Yesus, komputer, laptop, dan alat-alat yang ada, mikrofon, apa semuanya Tuhan yang kami pakai hari ini untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah itu mempermuliakan nama-Mu. Dan setiap sabotase kuasa kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang coba menghalangi kami untuk fokus pada Tuhan, menghalangi konsentrasi kami, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah setiap ayat, kata firman, ilustrasi, kesaksian, apapun juga yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, biarlah datang daripadamu, seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kebutuhan jemaat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara, shalom. Pertama-tama selamat tahun baru buat kita semua. Selamat tahun baru buat setiap jemaat Tuhan di rumah, dimanapun Anda menyaksikan program acara saat ini. Kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan di tahun yang baru ini, amin. Dan puji Tuhan kalau di tahun yang baru ini saya masih dipercayakan Tuhan untuk melayani di tempat ini lewat pelayanan di PJL ini, saudara. Kami percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengurus yang mempercayakan hari ini untuk saya memberitakan firman. Begitu juga yang terlebih utama, puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Nya sehingga saya bisa melayani. Haleluya. Di tahun yang baru ini, di minggu ini saudara, di minggu pertama ini saudara, saya memberikan tema berjalan dalam kemurahan. Kita buka bersama dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur 23 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Coba Anda katakan saat ini, kemurahan Tuhan. Katakan juga kepada kiri kanan Anda, kemurahan Tuhan. Nah, biasanya kalau saya itu secara offline saudara, pastinya kalau saya mau ibadah, mau khotbah, saya selalu awali dengan kata, kasih senyum dulu kiri kanannya. Haleluya. Jadi sekalipun Anda mungkin di rumah, kalau ada suami di samping Anda, anak-anak atau siapapun, coba kasih senyum yang paling manis di samping kiri kanan Anda. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya di tahun yang baru ada sukacita yang baru, ada berkat yang baru, ada kemurahan yang baru. Karena itu tema khotbah ini berjalan dalam kemurahan, saudara. Saudara, tahun 2020 ini adalah tahun 2020 kemarin ini, saudara, adalah tahun dimana kita merasa mungkin ada banyak hal-hal yang harus dikuburkan. Ada banyak hal-hal yang mendukakan hati kita yang harus kita lupakan. Tapi saudara, kita kalau melihat tahun kemarin, saudara, tahun 2020 mungkin membuat kita harus menguburkan banyak hal, bukan hanya apa yang terjadi secara fisik, saudara, di mana banyak sekali saudara-saudara kita yang menjadi korban COVID, saudara. Mereka harus dikuburkan, mereka meninggal oleh karena COVID, saudara. Bahkan kemarin saya baru nonton, saudara, pemerintah tuh baru membeli sebidang tanah lagi yang luas, saudara, untuk khusus menjadi tempat pemakaman orang-orang korban
COVID, saudara. Tapi ini saudara tidak mengurangi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya saudara, bahkan di tengah badai pun Tuhan tetap menyatakan kasih karunia dan kemurahannya bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau berpegang dan mengandalkan Tuhan. Dan saya tahu saudara, bahkan apa yang saya alami pun di tahun 2020 kemarin saudara, kita mungkin secara fisik kita melihat banyak hal yang harus dikuburkan, orang-orang yang sakit, saudara-saudara mungkin ada yang kehilangan saudara-saudaranya, teman-temannya, atau rekan-rekan pelayanan, atau rekan-rekan dalam kantornya saudara. Tetapi saudara, bukan hanya secara fisik tapi secara rohani pun saudara, saya bisa sendiri mengalami saudara, bagaimana saudara Tuhan memperhadapkan saya dengan hal-hal yang perlu saya lihat, yang selama ini saya pikir tidak ada. Oleh karena situasi kondisi ini saudara, di tahun 2020 kemarin saya diperhadapkan, dipaksa untuk mengkonfrontasi kekurangan dan kelemahan saya. Segala sesuatu yang perlu diperbaiki, yang perlu di-enhance, yang perlu di-update saudara. Sehingga saya bisa introspeksi diri saudara. Sehingga it's not all bad. Tidak semuanya buruk yang terjadi tahun 2020. Sekalipun mungkin Anda dan saya yang melaluinya, kita rasa buset, ini tahun 2020, maaf kata saudara, ini tahun 2020 ini luar biasa, bikin banyak duka. Mungkin kita merasa, waduh tahun 2020 ini kita aduh parah deh. Saya bikin saya depresi, bikin saya trauma, mungkin ada dari kita semua yang merasa bahwa tahun 2020 kemarin adalah tahun-tahun yang sungguh banyak membawa duka dalam hidup kita. Tetapi percayalah, ada kemurahan Tuhan, ada kasih Tuhan, bahkan di tengah-tengah hal yang kita rasa pun sebagai suatu duka cita, hal yang kita rasa suatu keburukan. Kalau kita mau introspeksi lagi, kita mau lihat ke belakang, ternyata hal-hal itu membuka mata kita untuk melihat sesuatu yang selama ini kita sembunyikan, yang kita pikir tidak ada, yang kita selama ini cuekin saudara, yang kita pikir bisa kita tutupi dengan pelayanan kita tutupi dengan keramahan kita tutupi dengan topeng-topeng kita saudara, yang kita mau orang tahu dan orang lihat, itu yang kita tunjukkan, yang kita mau supaya orang dengar, itulah yang kita perkatakan. Tetapi oleh karena situasi kondisi tertentu terjadi dalam hidup saudara di tahun kemarin, memaksa saudara untuk mengeluarkan sisi mungkin yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi itu sempat terjadi dengan saya. Dan saya jadi belajar. Saya dipaksa, diperhadapkan untuk mengkonfrontasi kelemahan saya, mengkonfrontasi segala masa lalu saya yang tidak terselesaikan, mengkonfrontasi segala emosi saya yang tidak tersampaikan, hal-hal yang terpendam dalam diri saya. Saya dipaksa Tuhan untuk membuka mata dan mengkonfrontasi itu semua. Supaya apa saudara? Supaya Tuhan bisa memberikan kasih karunia dan kemurahannya bagi saya, sehingga saya bisa mengalahkan diri saya sendiri. Karena terkadang saudara, ada hal tertentu dalam diri kita yang kita pikir sudah selesai, tapi ternyata hanya kita kesampingkan. Bukan kita selesaikan, tapi kita kesampingkan. Disinilah kasih karunia atau kemurahan Tuhan masuk dalam hidup saya dan saudara, terutama dalam kehidupan saya. Saya ingat dulu seorang guru saya pernah mengajar saudara waktu saya SMA. Dia seorang guru sejarah budaya. Dia berkata seperti ini saudara, seorang pemenang sejati bukanlah seorang yang bisa mengalahkan dunia ini, atau bukan seseorang yang bisa menang atas perdebatan atau perkelahian tertentu. Tapi seorang pemenang sejati adalah orang yang dapat mengalahkan diri sendiri, mengalahkan emosi Anda sendiri, mengalahkan kesombongan Anda sendiri, mengalahkan ego Anda, mengalahkan sakit hati Anda, mengalahkan kepahitan Anda. Itu baru dibilang seorang pemenang sejati. Ini memang suatu filsuf, perkataan dari seorang filsuf Cina saudara. Tapi saya percaya saudara, ini benar-benar terjadi juga dalam kehidupan kita. Dan ada kebenaran dalam perkataan ini saudara, bahwa seorang pemenang sejati bukanlah orang yang menang dalam perdebatan, bukan orang yang menang dalam pertikaian atau perkelahian, tapi ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, maka disitulah kita menang. Mungkin banyak dari kita yang kehilangan banyak hal di tahun kemarin oleh karena adanya pandemi ini saudara. Mungkin ada bagian dari kita yang kehilangan pekerjaan saudara, ada mungkin yang kehilangan investasinya, bisnisnya, project-projectnya, dan mungkin kehilangan sesuatu dalam relationship saudara. Tetapi percayalah saudara, segala sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi untuk membuka mata kita akan sesuatu hal yang harusnya kita tahu dari zaman dulu, harusnya kita sudah perbaiki dari dulu, tapi baru kebuka mata kita. Amin saudara, karena kita percaya Allah turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita dengan demikian saudara, kita perlu berterima kasih saudara kepada Tuhan atas tahun 2020 dengan segala sesuatu yang terjadi, sehingga mata kita bisa dibukakan saudara, sehingga kita bisa belajar bagaimana mencari kerajaan Allah, bahkan bagaimana berjalan dengan iman. Dan saudara, semua itu saudara kita bisa lewati, kita bisa pelajari, kita bisa dapatkan oleh karena apa? Ada yang namanya kemurahan. Nah, saudara, dengan demikian kita melewati masa pandemi kemarin di tahun 2020 kemarin hanya karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya saudara, kita perlu berjalan juga di tahun 2021 ini dengan kemurahan Tuhan, atau dalam kemurahan Tuhan. Sekarang saudara, apa yang harus kita lakukan untuk terus berjalan dalam kemurahan Tuhan? Ada 3 hal di sini yang saya mau bagikan pada saudara. Yang pertama, jangan takut. Kita buka dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-30 saudara. Lukas yang pertama ayat 30, Alkitab berkata, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara, jangan saudara pikir ayat ini hanya berlaku pada saat Natal saja saudara. Mungkin katakan, kok Pastor Kristi bawa firman khusus untuk Natal. Saya percaya firman Tuhan ini tidak lekang oleh situasi kondisi. Dalam arti kata, setiap ayat dalam Alkitab ini bisa dipakai kapanpun dan dalam situasi apapun pasti berguna buat hidup saya dan saudara. Amin. Dan dengan demikian saya mendapatkan sesuatu dari ayat ini saudara. Alkitab berkata, Lukas 1 ayat 30 dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Salah satu penghalang dan yang membatasi kita untuk berjalan dalam kemurahan Tuhan adalah takut. Banyak orang juga tidak bisa keluar dari dosa karena takut. Takut ditinggal, takut malu, takut susah, takut macam-macam. Ketakutan, takut tidak diakui, takut, sehingga banyak orang banyak melakukan kesalahan hanya karena rasa takut. Tapi jika kita baca ayat ini saudara, kata takut dan kemurahan atau kasih karunia berada dalam satu sentence, ada dalam satu kalimat. Malaikat berkata, jangan takut sebab engkau mendapat kasih karunia. Dalam satu kalimat ini ada kata takut, ada kata kasih karunia atau kemurahan. Apa artinya saudara? Setiap kali ada rasa takut saudara yang muncul, di situ kemurahan Allah besar dalam hidup saya dan saudara. Setiap kali ada satu hal yang Anda takutkan akan terjadi, percayalah saudara, di situ justru ada kemurahan yang besar. Jika saja Anda mau menggapai kemurahan Tuhan itu, Anda mau meresponi kemurahan Tuhan. Amin saudara. Jika kita mau memilih kasih karunia atau kemurahan yang Tuhan sediakan bagi kita, jika kita mau memilih itu daripada ketakutan kita, saudara, setiap saat kita diperhadapkan dengan pilihan. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Saya bayangkan saudara, apa yang terjadi jika ketika malaikat datang kepada Maria, jangan kamu takut, sesungguhnya engkau dapatkan kasih karunia dari Tuhan. Lalu Maria menolak ketika dikatakan kamu akan mengandung bla 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 sekian saudara. Lalu Maria bilang, enggak Tuhan, saya enggak berani, saya enggak mau, karena takut. Ketika Anda bayangkan apa yang terjadi kalau Maria memilih ketakutan daripada kasih karunia Tuhan. Ketika malaikat berkata, Maria jangan takut, ada kasih karunia. Di situ Maria diperhadapkan dengan pilihan. Ketika saya dan saudara juga diperhadapkan dengan suatu masalah saudara, kita ada takut. Disitulah Roh Kudus mau memberikan kita pilihan. Kamu mau takut, kamu mau berserah dengan ketakutanmu, dan kamu mau tetap tinggal dalam hal yang salah, atau ketika kamu mau tetap melakukan hal yang tidak benar, atau kamu mau keluar dari situ dan memilih kasih karunia Tuhan, memilih kemurahan Tuhan. Takut saudara. Hidup adalah pilihan. Kalau kita mau memilih Tuhan, kita mau memilih saudara kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita akan mendapatkan kemurahan itu. Hidup adalah pilihan saudara. Damai sejahtera itu pilihan. Anda mau sukacita itu pilihan. Anda mau mendapatkan kemurahan itu juga pilihan.
Semua tergantung kita. Gak ada dikatakan bahwa saya tidak punya pilihan lain. No, you always have a choice. All you have to do is choose the right thing. Kita selalu punya pilihan, tapi terkadang kita bukan memilih perkara Tuhan, tapi kita memilih perkara kita. Itu yang membuat kita terlebih banyak masuk dalam pencobaan, saudara. Oleh karena kita lebih mengikuti hawa nafsu dan keinginan kita daripada kita mau memilih kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, saudara. Itu yang terjadi. Satu hal yang pasti, saudara, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Anda bisa lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kenapa? Karena ketakutan tidak ada dalam daftar pilihannya Tuhan. Setiap kali Tuhan memberikan satu daftar pilihan pada saya dan saudara, Dia tidak pernah memberikan satu daftar pilihan lain selain kasih yang membangkitkan dan ketertiban. Membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. That's your choice. Tidak ada dalam option pilihan saya dan saudara itu untuk takut. Karena ketika kita takut, di situ iblis masuk, saudara. Ingat baik, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bahkan Tuhan pun juga mengkategorikan ketakutan, saudara, sebagai salah satu dosa. Anda bisa lihat dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Bayangkan, saudara, saking Tuhan tidak suka orang penakut. Orang penakut itu urutannya paling depan yang masuk ke lautan api, saudara. Yang duluan masuk untuk dihukum adalah orang penakut. Kenapa bukan pembunuh yang lebih dulu disebut? Kenapa bukan orang sundal yang penyembah berhala yang disebut lebih dulu? Tapi orang penakut. Kenapa, saudara? Karena orang yang penakut, karena takut, saudara, Anda bisa jauh Tuhan. Karena takut, saudara, Anda bisa menyimpang dari kebenaran. Karena takut, saudara, sekalipun Anda tahu bagaimana melakukan apa yang benar, Anda tetap akan melakukan yang salah. Kenapa? Karena takut. Karena itu, saudara, kita tidak boleh memiliki atau tidak boleh memilih rasa takut. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara, untuk bisa berjalan dalam kasih karunia atau kemurahan Tuhan dan bukan ketakutan, saudara? Untuk itu kita perlu membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita perlu membangun suatu relationship dengan Tuhan lewat doa, puasa, lewat kita membaca firman setiap hari, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita perlu membangun satu hubungan. Ingat, kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan soal gedung gereja. Kekristenan bukan soal beribadah bersama. Tapi kekristenan soal hubungan pribadi kita dengan Tuhan, yang literally Anda bisa lakukan di mana saja dan kapan saja. Untuk bisa memilih selalu kasih karunia dan kemurahan dan bukan ketakutan, Anda perlu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Anda perlu menguatkan fondasi Anda dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, mau badai, mau apapun yang terjadi, saya tetap akan berpegang sama Tuhan, saya tetap akan berjalan kasih karunia Tuhan, saya tetap akan berjalan bersama dengan Tuhan, saya tetap akan pegang firman Tuhan dalam hidup saya. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Pilihlah kasih karunia Tuhan. Dengan cara apa? Bangun relationship dengan Tuhan. Karena, saudara, apa? Kalau kita mau berjalan dengan kasih karunia Tuhan, kita harus memiliki kepercayaan yang tidak tergoyahkan kepada Tuhan. Untuk kita tidak perlu takut, saudara, sehingga kita bisa mempunyai satu kepercayaan yang tidak tergoyahkan pada Tuhan, untuk bisa mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat, dulu saya pernah bilang, orang percaya dan mempercayakan diri itu beda. Karena kalau percaya saja, iblis juga bisa percaya. Iblis juga percaya Tuhan, tetapi dia tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu yang membedakan saya dan saudara dan setan atau iblis. Itu yang membedakan kita semua, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, dengan iblis, saudara. Tapi kalau Anda cuma sampai dipercaya saja dan tidak mempercayakan diri, maka Anda tidak ada bedanya.
Karena iblis pun percaya pada Yesus. Amin, saudara. Maka kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan dalam kasih karunia, dalam kemurahannya. Karena kalau kita mau lakukan sendiri, kita nggak mau takut dengan kekuatan kita sendiri, nggak mampu. Kita mau kalahkan ketakutan kita sendiri tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa, saudara. Karena segala sesuatu yang kita mau kerjakan dengan kekuatan sendiri hanya akan terbatas pada kekuatan kita. Tapi sesuatu yang di luar batas kemampuan kita, saudara, itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri saya dan saudara. Kenapa? Karena Yakobus pasal yang keempat ayat keempat berkata apa? Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, saudara. Karena itu, saudara, kita perlu mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita perlu mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita perlu, saudara, berjalan dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Amen. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan untuk terus berjalan dalam kemurahan Tuhan? Yang kedua, berjalan dengan iman, bukan berdasarkan fakta atau situasi kondisi. Sekali lagi, berjalan dengan iman, bukan berdasarkan fakta atau situasi kondisi. Sekali lagi, berjalan dengan iman bukan berdasarkan fakta, situasi ataupun kondisi. Kejadian pasal yang ke-35 ayat 16 sampai 19, Anda bisa lihat. Kejadian pasal yang ke-35. Kejadian 35 ayat 16 sampai 19. Kita baca. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberinyalah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamai dia Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Haleluya. Rahel menamai anaknya Ben-Oni. Tahu arti kata Ben-Oni, saudara? Ben-Oni itu artinya anak kedukaan, anak yang mendatangkan sengsara, saudara. Tapi ayahnya menamai dia Benyamin, yang artinya anak tangan kanan, the son of the right hand. Tangan kanan itu artinya apa? Tangan yang memberkati. Tangan kanan itu berbicara tentang apa? Tangan otoritas atau anak kesayangan, saudara. Atau favored. Dalam bahasa Inggris katakan favored, menjadi favorit atau favor, atau yang mendapatkan kemurahan, saudara. Nah, Rahel menamai anaknya ini kenapa dengan Ben-Oni? Karena Rahel menamainya berdasarkan situasinya, berdasarkan fakta bahwa dia melahirkan anak itu dengan sukar, dengan sengsara. Maka dinamailah anak itu kedukaan, anak dari duka. Dan setelah itu dia meninggal, saudara. Tetapi, saudara, sekalipun Rahel menamai anaknya berdasarkan fakta, tapi ayahnya yang baru saja kehilangan wanita yang dia cintai. Anda tahu semua cerita tentang Yakub dan Laban, ya kan? Yakub bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Untuk siapa? Mendapatkan Rahel. Waktu sudah 7 tahun dia bekerja buat Laban, waktu dia menikah, bangun pagi-pagi, yang ada di samping dia bukan Rahel, si Lea. Tapi untuk itu pun, ya, dia bernegosiasi dengan si Laban. Nah, dan kamu, saya kasih genap 7 hari, maka saya akan berikan Lea kepada Rahel kepada kamu, dan kamu harus kerja 7 tahun lagi. Bayangkan, 14 tahun dia mengabdi kepada seseorang hanya untuk mendapatkan si Rahel. Betapa besar cintanya Yakub kepada si Rahel ini, saudara. Tapi saya jadi berpikir dengan keadaannya Yakub ini, saudara. Dia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, tapi yang didapat Lea. Pernahkah saudara merenungkan, saudara bekerja keras untuk sesuatu, saudara memberikan semua, menginvestasikan semua tenaga, daya, upaya, kekuatan saudara, air mata saudara untuk sesuatu begitu lama, tapi yang saudara dapatkan adalah Lea. Yang saudara dapatkan justru bukan Rahel tapi Lea. Ini gambaran aja, saudara.
Anda berusaha mendapatkan sesuatu, Anda mengaim, Anda punya standar sesuatu. Saya mau bekerja seperti ini, saya melayani Tuhan seperti ini supaya saya begini. Tetapi bertahun-tahun Anda lakukan, yang Anda dapatkan berbeda dengan yang Anda harapkan. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun Tuhan turut bekerja. Bahkan bagi Yakub, dia rela melakukan segalanya. Dia rela menambah 7 tahun lagi mengabdi kepada Laban untuk orang yang dia kasih. Jika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, maukah kita bekerja lebih lama, bertahan lebih lama dengan iman kita untuk pribadi yang kita cintai, yaitu Yesus? Amin, saudara. Saya sendiri membaca ayat ini dan merenungkannya, saya terharu, saudara. Kenapa? Karena kita banyak mengalami seperti itu. Kita bekerja keras begitu lama, kita bertahan dengan iman kita, melakukan semua apa yang benar, berusaha semaksimal. Tapi terkadang yang kita dapat bukan Rahel, tapi Lea. Yang kita dapat sesuatu yang justru menyakitkan, sehingga kita harus double shift, double power, double investment, double tenaga, double iman yang harus kita lakukan. Tapi dari situ, saudara, kita diajar untuk lebih dewasa. Kita diajar untuk perseverance, untuk bertahan dalam ketekunan. Sama seperti Yakub, dia tekun, saudara. Dia baru kehilangan satu-satunya wanita yang dia cintai, yang ia rela habiskan 14 tahun dari hidupnya, bekerja pada orang lain sebagai budak atau sebagai hamba, untuk mendapatkan wanita yang dia cintai. Baru saja wanita itu meninggal, baru saja wanita itu tidak ada dan dia kuburkan, tapi dia bisa mengganti nama anaknya dengan Benyamin, yang artinya tangan, my right hand, tangan kanan, yang artinya adalah suatu ilustrasi bahwa ini adalah tangan otoritas, tangan berkat, kesukaan, highly favored, saudara, yang sangat difavoritkan, yang disayang. Kenapa? Karena lahir dari wanita yang dia cintai. Dia baru kehilangan, di tengah-tengah kehilangannya, Yakub menamainya berdasarkan imannya, bukan berdasarkan situasi, fakta, dan kondisi dukanya saat itu, tetapi berdasarkan imannya dia dan tujuan Tuhan menetapkan Benyamin lahir pada saat itu. Yakub sadar dan tahu ketika Benyamin bisa lahir, bisa dilahirkan, diizinkan Tuhan lahir, walaupun dengan segala kesukaran, itu berarti Tuhan punya rencana. Kalau saya dan saudara bisa bertahan sejauh ini, saudara, kalau kita bisa keluar dari berbagai macam rintangan dan masih hidup saat ini, masih sehat, itu semua berarti Tuhan belum selesai dengan saya dan saudara. Tuhan punya rencana atas hidup saya dan saudara. Dan Yakub menyadari itu. Karena itu Yakub tidak menamai dia berdasarkan situasinya, tapi Yakub menamai dia Benyamin berdasarkan God's purpose, tujuan Tuhan dan imannya dalam hidup anak ini. Kalau Anda lihat di media-media, saudara, di TikTok, saudara, ada banyak sekali meme anak-anak yang akan lahir setelah COVID ini, sudah di tahun 2000 sekian, 2020 sekian. Ketika masuk sekolah dipanggil oleh guru, namanya adalah COVID Tia. Karena lahirnya di tengah-tengah COVID, ya, saudara. Atau ada yang namanya pandemia. Ya. Atau maskaria, karena mungkin masker, saya nggak tahu, saudara. Tetapi dinamakan berdasarkan situasi kondisi, dan memang banyak dari kita namain anak-anak kita juga berdasarkan situasi kapan dilahirkan. Tapi tidak begitu dengan iman, saudara. Tidak begitu dengan Yakub. Dia tidak terpengaruh dengan situasi kondisi. Dia menamai anaknya berdasarkan God's purpose, yaitu tujuan Allah bagi Benyamin. Saudara, ayat 19, Rahel dikuburkan di Efrata, yaitu jalan menuju Bethlehem. Sedangkan di Mika 5, saya teringat firman Tuhan di Mika 5 pasal yang pertama berkata, dari Efrata Bethlehem akan lahir seorang penguasa. Hingga pada Maria dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-28, yang dalam terjemahan ini dikatakan highly favored, yaitu seorang perawan yang melahirkan juru selamat dunia, saudara. Dari kebenaran ini, saudara, dari beberapa ayat ini, kalau kita mau hubungkan, saudara, kita mengenal bahwa Bethlehem
Kita kenal Bethlehem ini bukan dari siapa yang dikuburkan di sana, tetapi siapa yang dilahirkan di sana. Kalau saya mau kembali lagi, Rahel dikuburkan di Bethlehem, tapi Mika berkata, dari Bethlehem akan lahir juru selamat, seorang penguasa yang akan menguasai, yang akan berkuasa, yang keberadaannya sudah ada sejak zaman purbakala, kata Mika. Ya, dan terjadi pada Maria, saudara. Bahkan di Bethlehem ini bukan hanya Yesus yang lahir di sana, tetapi Daud pun dilahirkan dari sana. Sekarang kalau dikembalikan, ditanya kepada saya dan saudara, menurut kamu Bethlehem terkenal dengan apa? Apakah terkenal dengan tempat dikuburnya Rahel? Enggak, orang semua akan berkata tempat lahirnya Yesus. Itu adalah Bethlehem. Amin, saudara. Maria juga mengalami hal yang sama. Dalam Lukas pasal yang pertama 34 dikatakan, Maria berkata begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Halo saudara, Maria juga sempat melabelkan dirinya atau menilai atau mengidentifikasi dirinya berdasarkan situasi, kondisi, dan fakta yang sedang terjadi dalam dirinya. Saya kan masih perawan, saya kan tidak bersuami. Bagaimana mungkin? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sama, hal itu juga sering terjadi dalam kehidupan saya. Bagaimana mungkin? Saya kan, kalau Maria bilang saya kan belum bersuami. Kalau kita suka nyelenehnya gini, saudara. Bagaimana mungkin? Saya kan miskin. Saya kan tidak punya uang. Mana mungkin saya bisa beli rumah? Mana mungkin saya bisa melunasi utang saya? Bagaimana mungkin? Saya kan tidak ada pekerjaan. Kan semua bisnis saya tidak ada yang jalan. Semua proyek saya tidak ada yang jalan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Halo? Halo? Saudara, the impossible is God's greatest skill. Allah kita itu adalah Allah yang hebat melakukan segala sesuatu yang mustahil. Kembali lagi pertanyaan, apakah ada yang terbatas bagi Tuhan? Apakah ada yang tidak mungkin bagi Tuhan? Kadang-kadang hal yang sama juga sering kita lakukan, sehingga tanpa sadar saudara kita membatasi diri kita akan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita membatasi mujizat yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Tapi tahukah saudara, Bethlehem adalah tempat di mana Rahel dikuburkan. Tapi dari Bethlehem Tuhan kita, yaitu juru selamat dunia, juga dilahirkan. Bahkan Daud juga dilahirkan, berasal dari Bethlehem atau dilahirkan di kota kecil ini. Apa maksudnya saudara? Maksud saya adalah mungkin banyak hal yang hilang dan dikuburkan dari kita di tahun 2020. Banyak hal saudara yang kita hilang dari diri kita, pekerjaan, mungkin investasi kita, harta kita, orang kita kasih. Tapi percayalah saudara, jika Tuhan bisa memakai Bethlehem, kota yang kecil, dan melahirkan dari kota yang kecil itu hal-hal yang luar biasa, hal baru dari segala yang hilang. Pribadi-pribadi yang luar biasa yang menjadi pemimpin. Yesus yang adalah juru selamat kita. Daud saudara, yang merupakan seorang raja besar saudara. Maka saya percaya dari Bethlehem ini juga, dari hal yang mati pun dalam diri saya dan saudara, dari hal yang gagal pun dari diri saya dan saudara, dari hal yang gak mungkin pun dari diri saya dan saudara, dari hal yang paling kecil pun yang saudara miliki saat ini saudara, Tuhan bisa melipat gandakannya atau menjadikan yang tidak ada menjadi ada, bahkan mengubahkan segala sesuatunya untuk bisa membuat itu menjadi hebat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang memberkati Anda dan memberkati orang-orang di sekitar Anda, yang menjadikan Anda menjadi saluran berkat saudara bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi orang-orang di sekeliling kita saudara. Kalau Tuhan dapat memakai Bethlehem, kota yang kecil, maka Tuhan juga bisa memakai diri saya dan saudara. Amin saudara. Rahel ingin melabel anaknya berdasarkan situasinya dengan menamakan anaknya Ben-Oni. Dan Maria karena ia perawan, dia melabel dirinya seorang perawan yang tidak bisa menghadirkan atau menghasilkan seorang anak. Dengan kata lain, sekalipun situasi atau fakta Anda berusaha melabel Anda, berusaha memberi Anda identitas berdasarkan apa yang Anda alami atau Anda lakukan sekarang, tapi kebenarannya adalah saudara, kemurahan Tuhan lebih daripada fakta atau sejarah hidup kita. Sekali lagi, kemurahan Tuhan lebih besar dari fakta atau
atau sejarah hidup saya dan saudara. Tuhan tidak melihat apa yang pernah engkau lakukan. Tuhan tidak pernah menilai Anda berdasarkan masa lalu Anda. Ketika Anda mau datang bertobat hari ini di hadapan Tuhan, Tuhan berkata semuanya dihapuskan. Dosamu yang merah, dia akan diputihkan seperti salju, saudara. Kenapa? Karena ada hal yang baru. Kalau kita manusia, kita hanya ingat kejelekan orang, saudara. 1000 kali orang berbuat baik, manusia hanya mengingat satu hal yang salah yang dia kerjakan. Tetapi Tuhan berbeda. 1000 kali Anda berbuat dosa, Tuhan mengingat satu yang baik. Ketika engkau datang mengaku di hadapan Tuhan, 1 Yohanes 1:9 berkata, jika engkau mengaku dosamu, maka aku Allah yang setia yang adil yang akan mengampuni engkau dan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Saat itu juga ia tidak mengingat-ingat lagi apapun masa lalu saya dan saudara. Dan dia tidak menamai Anda berdasarkan apa yang Anda perbuat, tapi dia panggil Anda. Dia tak namai Anda dan memberi Anda identitas berdasarkan panggilan Anda sejak semula ketika dia membentuk Anda di rahim ibu Anda. Saudara, saya bukan Kristi dari apa yang orang bilang, tapi saya bisa berdiri di sini karena Tuhan melabel saya sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan penciptaannya, sesuai dengan potensi yang dia lihat dalam diri saya. Seperti ketika dia melihat potensi yang dalam diri Maria, saudara. Karena itu kemurahan yang lebih besar kepada Maria. Kemurahan yang lebih besar daripada kekurangannya. Kenapa? Karena dia melihat potensi yang besar. Tuhan juga melihat potensi Anda. Dia melihat potensi Anda yang besar untuk dia pakai seturut dengan kehendaknya. Karena itu saudara, hari ini jika engkau terjamah hati, jika Anda dijamah hatinya untuk bertobat, untuk bisa menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup Anda di tahun yang baru ini, saudara, ini adalah waktunya. Berjalanlah bukan berdasarkan fakta, situasi, kondisi, tapi berjalan dalam kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan ada di atas setiap saya dan saudara. Amin, saudara. Ada, saudara. Dan percayalah, Tuhan tidak memanggil Anda dengan nama sebagai berdasarkan sejarah Anda, your history, berdasarkan what you have done, atau apa yang pernah Anda perbuat dulu. Tapi Tuhan memanggil Anda berdasarkan roh yang dia taruh dalam diri Anda ketika dia menciptakan Anda di kandungan ibu Anda. Dia memanggil Anda berdasarkan panggilannya, tujuannya dalam hidup saya dan saudara. Maria mengandung tanpa mengalami hubungan biologi suami istri. Tapi Tuhan melihat potensi dalam diri Maria yang lebih besar daripada pengalaman dan situasinya. Dari Bethlehem ada duka terbesar Yakub, tapi dari Bethlehem juga muncul God's greatest purpose, atau sukacita besar atau tujuan terbesar Tuhan dilahirkan dari situ bagi dunia ini. Amin, saudara. Tuhan tidak panggil engkau dengan namamu yang penuh dengan celah atau kekurangan, tapi Tuhan mengingat dan menamai engkau sesuai dengan panggilanmu, sesuai dengan bagaimana dia menciptakan engkau sejak semula, tujuannya dalam hidupmu. Ingat, saudara, jika hari ini engkau datang mengaku di hadapan Tuhan, engkau ingin mendedikasikan ulang diri Anda di hadapan Tuhan di tahun yang baru ini adalah waktunya. Saya mau mendedikasikan ulang komitmen saya kepada Tuhan. Saya mau hidup benar, saya mau melayani Tuhan, saya mau berjalan berdasarkan apa panggilan Tuhan dalam hidup saya, bukan apa kata orang tentang saya. Ada orang yang mau bertobat, saudara, susah mau bertobat, susah mau melayani. Kenapa? Orang bilang begini, kamu kan mantan pembunuh, kamu kan mantan pencuri, kamu kan mantan pezina, kamu kan mantan A, B, dan C, kamu kan A, B, dan C, saudara. Tapi Tuhan tidak menamai Anda berdasarkan apa yang pernah Anda lakukan. Ia memanggil Anda oleh karena kasih karunia-Nya, karena Ia sudah memilih engkau sejak semula waktu engkau di kandungan ibumu. Dan Dia memanggil Anda based on your purpose, based on the purpose of God in your life, berdasarkan tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dan dari situlah Dia mengukur saudara dan menilai saudara dan saya. Amin, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan untuk terus berjalan dalam kemurahan Tuhan? Yang terakhir, fokus pada Tuhan, bukan pada bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi, fokus pada Tuhan, bukan pada bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Fokus on who, not on how. Halo, fokus on who, pada siapa, yaitu Tuhan, pada pribadi Tuhan. Not on how, bukan pada bagaimana saya menyelesaikan semua ini, bagaimana saya bisa.
Saudara, saya dan saudara gak akan pernah bisa. Kita hanya bisa dengan kekuatan Tuhan. Kita hanya mampu dengan kekuatan Roh Kudus. Lukas pasal 1 ayat 34-35. Maria bertanya di ayat yang ke-34, saudara, bagaimana? Ayat 34. Lukas pasal 1 ayat 34 dikatakan begini. Kata Maria pada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Tapi ayat yang ke-35 malaikat menjawab, jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menolongi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Halo saudara. Maria bertanya di ayat 34 bagaimana? Kenapa dia bertanya bagaimana? Karena dia mendasarkan dirinya, berdasarkan situasi dan kelemahannya, atau dari apa yang tidak ada padanya. Tapi malaikat menjawab dengan menyatakan siapa yang akan menyediakan, mengadakan, menjadikan, menciptakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan melahirkan sesuatu yang dahsyat, kudus, dan ilahi dari ketiadaan seorang Maria, saudara. Ini membuktikan apa, saudara? Ini membuktikan bahwa ketika kita fokus pada Tuhan, Ia sanggup melahirkan sesuatu yang baru dari diri kita. Ia sanggup menciptakan sesuatu yang baru dan luar biasa, bahkan dari ketiadaan, kerusakan, dan kehampaan kita sekalipun, saudara. Kenapa? Karena kelahiran Yesus sekarang ini, saudara, bukan lagi seperti bayi lahir dari diri kita. Itu cuma cukup sekali, saudara, pakai manusia. 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun lebih udah terjadi. Dia melahir dari seorang perawan, Maria. Nggak akan lagi seperti itu sekarang, saudara. Tapi sekarang kelahiran Yesus dengan ditandai dengan apa? Lewat tujuannya atau purpose-nya yang digenapi dalam hidup saya dan saudara, dan buah-buah Roh Kudusnya dari saya dan saudara. Itulah tanda kelahiran Yesus dalam diri saya dan saudara. Dan hal ini membuktikan harus membutuhkan, saudara, penyerahan diri total, saudara, pada Tuhan sesuai dengan Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus Yesus yang sepenuhnya hidup dalam diriku. Amin, saudara. Ini butuh penyerahan diri total. Dan ketika Kristus sungguh hidup atau lahir dalam diri saya dan saudara, maka seperti dalam Lukas 1 ayat 38, seperti Maria, saudara, dalam Lukas 1 ayat 38, kita juga akan dapat berkata hal yang sama seperti yang Maria katakan. Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Haleluya. Wow, saudara. Sesuatu yang dahsyat, saudara, ketika kita bisa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Orang yang bisa bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, maka itu dia lakukan, dia perkatakan karena dia sadar siapa dirinya, dari mana dia berasal, dan kemana dia akan pergi, saudara. Amin. Kalau kita berani berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, berarti kita sudah sadar benar siapa kita, dari mana kita berasal, kemana kita akan pergi, dan apa tujuan hidup kita. Aku ini hamba Tuhan. Ini butuh kesadaran akan identitas kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Siapa kita, dari mana kita berasal, kemana kita akan berakhir. Dengan pengakuan seperti ini, butuh satu penyerahan diri total akan tujuan Tuhan atas diri kita. Maka itu, saudara, mari sama-sama kita belajar pada hari ini, saudara. Kita belajar berjalan dalam kasih karunia atau kemurahan Tuhan. Dengan cara apa? Jangan takut. Yang kedua, berjalan dalam iman, bukan fakta, situasi, kondisi. Yang ketiga, fokus pada Tuhan. Amin, saudara. Fokus pada Tuhannya, bukan kepada bagaimananya. Fokus kepada pribadinya, bukan pada caranya bagaimana, saudara. Kita fokus pada Tuhan. Ketika kita fokus pada Tuhan, Tuhan yang akan membuat segala sesuatu yang mungkin dalam hidup saya, saudara. Tuhan yang akan buat mujizat. Tuhan yang akan buka jalan. Tuhan yang akan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang akan melakukannya. Tapi satu hal yang Tuhan minta dari saya dan saudara, pengakuan diri kita di hadapan Tuhan. Sebab aku ini sesungguhnya adalah hamba Tuhan. Kalau semua orang sadar bahwa dia adalah hamba Tuhan, maka semua orang pasti akan was-was dan berjaga-jaga untuk tidak berbuat dosa, karena dia tahu siapa dirinya, dia adalah hamba Tuhan. Tidak ada namanya hamba Tuhan itu bukan hanya seorang pendeta, saudara, bukan hanya worship leader, tapi semua anak Tuhan yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup, mengakui Yesus Juru Selamat dalam hidupnya adalah anak Tuhan, maka dia adalah seorang hamba Tuhan. Dan ketika dia mengakui dirinya sebagai seorang hamba Tuhan, saudara, maka dia wajib tunduk kepada Tuhan. Dia wajib berkata, terjadilah kepadaku sesuai perkataan. Haleluya. Amin.
Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus biarlah Engkau terus berbicara di setiap hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu saat dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, baik mereka yang di rumah, di tempat tidur, dimanapun mereka berada Tuhan, di jalan sambil mendengarkan Tuhan firman ini. Biarlah saat ini Tuhan, biar sekalipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus Engkau terus berbicara dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Bahkan Tuhan, kami percaya Tuhan, yang ingin mengubah Tuhan komitmen mereka di hadapan Engkau, mau bertobat Tuhan, mau mendedikasikan ulang hidupnya saat ini Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau Allah terbuka dengan tangan yang besar, yang lebar, merangkul setiap anak-anak-Mu untuk kembali kepadamu Tuhan. Sehingga Tuhan, kami bisa terus berjalan dalam kasih karunia Tuhan di tahun 2021 ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi di hadapan kami, tapi Engkau Allah yang maha mengetahui segala sesuatu dan sanggup menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Kami percaya tahun ini Tuhan, 1000 rebah di samping, 10.000 rebah di samping kanan, kami percaya Tuhan, Engkau tetap membela perkara kami. Kami terus akan berjalan maju dan keluar lebih dari seorang pemenang. Terima kasih buat tahun yang baru ini Tuhan. Hamba kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu, sebab hanya Engkau Allah yang naik ditinggikan, diagungkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Kristi Tenges. Biarlah firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita, sehingga kita siap di dalam menghadapi hidup ini, dan kita hidup dalam berkemenangan dan hidup diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Dan atas nama Gembala Sidang kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Kristi Tenges yang telah memberikan pelayanan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memakai Ibu semakin hari semakin dahsyat, semakin luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi jiwa-jiwa, sehingga jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk memberikan korban syukur kita, persembahan kita yang akan digunakan untuk pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana Bait Allah GKRI Diaspora. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, baik itu melalui scan QR Code dan mencantumkan nominal serta mengirimkannya, dan juga dapat melalui mobile banking, dan juga dapat melalui ATM mengirimkan pada nomor rekening yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersukacita ketika kami boleh mendengar dan menerima kebenaran kuasa firman Tuhan. Biarlah firman itu hidup di dalam hidup kami, sehingga kami hidup berkemenangan dan hidup diberkati oleh kuasa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Berkati setiap persembahan yang kami berikan. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh digunakan untuk melayani Tuhan melalui pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana Bait Allah. Biarlah Tuhan berkati. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Berkati setiap apa yang kami lakukan. Karena kami percaya ketika Tuhan menjamah berkati, Tuhan membuat berhasil, dan biarlah itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati bendahara yang mengelola persembahan, berikan hikmat dan takut akan Tuhan di dalam mengelola persembahan. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita kami membawa persembahan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sambil memberikan persembahan, baiklah kita mendengarkan beberapa pengumuman yang menjadi perhatian bagi kita minggu ini. Minggu depan, tanggal 17 Januari 2021, jam 8 pagi, ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu yang memiliki anak, mari mendorong anak kita, mengajak anak kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu yang dilakukan melalui Zoom meeting pada jam 8 pagi. Jam 10 pagi, ibadah raya. Mari Bapak Ibu juga kita bisa mengikuti ibadah raya pada jam 10 pagi. Pada jam 2 sore bagi para pemuda
mengikuti ibadah youth jam 2 sore minggu depan. Dan pada jam 4 sore kita akan bertemu lagi ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore tanggal 17 Januari 2021. Demikian pengumuman yang menjadi perhatian bagi kita. Mari kita menyatukan hati kita. Kita mau berdoa bersyafaat. Mari kita berdoa. Glory bagi namamu Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang mulia. Bapa, dimanapun kami berada, kami mau menyatukan hati kami mau bersyafaat, berdoa Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, berkati bangsa kami. Kami mau berdiri dan berseru, Tuhan tolong bangsa kami. Terlebih dalam menghadapi pandemi ini yang sudah masuk dalam status darurat. Tuhan tolong bangsa kami. Berkati presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran menteri. Tuhan berkati, berikan hikmat sehingga boleh menentukan langkah yang tepat. Sehingga rakyat bangsa kami boleh keluar dari pandemik ini. Tuhan, belas kasihan Tuhan tercurah atas rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan. Berkati rumah tangga anak-anak Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Bagi anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan ekonomi keuangan, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami sungguh percaya bahwa apa yang kami minta dengan iman kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati rumah tangga keuanganmu. Berkat Tuhan tercurah melimpah atasmu. Saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada sukacita saudara. Kita sudah mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saudara pasti diberkati. Amin. Karena segalanya yang kita miliki semuanya hanya dari Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Yeay. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang di ibadah PJL. Tuhan memberkati kita semua. Tetap ingat saudara, pakai masker, jaga jarak dan tetap cuci tangan. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.